Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku yang kucintai, beberapa statement di media sosial ini terkait dengan Capres-Cawapres tentunya sangat menarik jika kita amati, apalagi kali ini sudah mendekati dengan Pilpres 2024. Kurang beberapa hari lagi. Tetapi sahabat-sahabatku semuanya, di dalam perdebatan yang pertama kali diselenggarakan oleh KPU tentunya membuat masyarakat ini menjadi semakin antusias melihat kredibilitas dari para capres 2024. Nah, sahabatku semuanya, Putri Mojopahit menemukan beberapa statement dari Anies Baswedan yang blunder. Nah lo apa nih? Mana nih pengikut atau pendukung dari Anies Baswedan? Suarakan dong, ayo kita bersuara. Oke sahabat-sahabatku semuanya, tentunya dari beberapa statement Anies yang blunder dalam perdebatan di KPU kemarin, diantaranya adalah perihal polusi. Saat Prabowo bertanya pada Anies perihal besarnya dana 80 triliun dana APBD di DKI Jakarta yang hanya jumlah penduduk 10 juta, apa usaha yang dibuat untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta? Yang juga membuat penduduk DKI Jakarta banyak yang sesak. Tapi jawabnya Anies apa? Seperti biasanya, akan menyalahkan tekanan angin dari daerah lain, udara yang tidak ber-KTP, ya kan? Yang datang dan berkumpul di DKI Jakarta, yang mengakibatkan polusi udara tinggi di DKI. Saya sih gimana ya pemirsa, kepingin ketawa sih, cuman saya tahan gitu pemirsa ya. Ada ya udara ber-KTP gitu ya. Aduh, gelap. Oke, kita lanjut pemirsa. Walaupun di sisi lain Anies Baswedan mengakui ada alat pendeteksi, tapi tidak dirinci dengan jelas dana yang dikucurkan untuk pembelian alat berapa. Jumlah alat berapa? Fasilitas apa yang dibeli untuk menangani polusi? Dan jumlah dana yang dikucurkan untuk masalah penanganan polusi sama sekali tidak dijelaskan oleh Anies Baswedan. Kemudian, sehingga masyarakat di sini ya tidak puas ya dengan jawaban Anies Baswedan, pemirsa. Dan yang kedua, perihal pertanyaan Pak Ganjar tentang keterpihakannya pada Anies terhadap pembangunan IKN. Jelas, narasi Anies Baswedan perihal IKN, dia dalam posisi oposisi yang berarti tidak menyetujui dengan dalih undang-undang untuk di IKN terlalu dipaksakan dan tidak ditinjau secara komprehensif. Dan menurut Anies Baswedan bahwa pembangunan IKN bukan untuk rakyat, tapi untuk aparatur negara yang akan berkantor di sana. Padahal logika yang sehat adalah di mana ada ibu kota negara, pastilah berefek bagi masyarakat yang tinggal di daerah ibu kota negara. Baik secara infrastruktur, ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Sekarang aja, jembatan panjang sudah dibangun untuk menghubungkan kota di Balikpapan menurut daerah IKN atau daerah Penajam. Bagaimana menurut pendapat sahabat-sahabat semuanya tentang keblunderan Anies Baswedan perihal poin kedua? Silakan sahabat-sahabatku semuanya menganalisa dan menyimpulkan. Kemudian di poin ketiga, perihal kasus Kanjuruhan KM 50. Ada dua ya, perihal kasus Kanjuruhan dan KM 50. Jelas kedua kasus ini sudah ditangani oleh pemerintah. Sudah ada tim pengumpul fakta dan sudah ada bantuan untuk korban Kanjuruhan. Tapi masalah KM 50 patut diduga pertanyaan dan sikap Anies Baswedan ini terkait erat dengan janji politik atau fakta integritas
yang ia tanda tangani di Ijtima Ulama 212 FPI dan GNPF. Padahal kasus ini sudah ditangani dan sudah dikeluarkan putusannya dan sudah inkrah secara hukum, kecuali kalau korban memiliki bukti baru boleh melakukan peninjauan kembali atau PK. Dan framing yang terjadi bahwa korban KM 50 bagi para anggota FPI adalah pejuang Islam, syuhada, martir, mati syahid. Faktanya, mereka itu semua meninggal dalam proses pengawalan imam besar mereka yang yakni Rizik Syihab. Jadi bukan dalam konteks memperjuangkan kebenaran, membela Islam, tetapi mengawal perjalanan Imam Jumbo. Dan dalam konteks ini, kelihatan juga betapa lihatnya Anies Baswedan berlindung di belakang undang-undang kebebasan berkumpul, berserikat, dan bersuara. Padahal kita tahu maksudnya pemerintah mengapa membubarkan FPI dan HTI. Pemerintah sudah benar membubarkan ormas yang tidak berideologikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika itu wajib dibubarkan. Dari sini sahabat-sahabatku semuanya tahu kan keblunderan dari Anies Baswedan. Jadi tunggu apa lagi? Mau seperti itu dipilih? Kalau saya sih tidak, pemirsa. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, tetap salam 3 jari dan I love you semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan ingat, ini adalah negara demokrasi, tetapi bukan berarti negara demokrasi kita tidak berpikir. Justru dengan negara demokrasi kita gunakan manfaat sebaik-baiknya dari segala sisi, baik informasi dari media ataupun dari manapun, kita saring, kita filter untuk menentukan pilihan ke depan. Tentunya dengan pemimpin yang benar-benar nasionalis, religius, dan terang-terangan menolak radikalisme, intoleransi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.